untuk membangun karya dan kreativitas anak negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Buah puntoma dijual. Ikan mulai dijual, ikan mulai. Mapain bajinya, bagus. Baju. Istriku, kau tidak tahu diri Belanda. Kau telah membunuh istriku dan anakku yang ada di dalam rahimnya. Apa salah rakyat Aceh? Laknatullah, laknatullah, laknatullah. Banyak bicara, Sajudin. Astaghfirullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Innalillahi, ada apa nih? Sungguh kejam Belanda tuh, menghabisi rakyat Aceh tanpa berperi kemanusiaan. Kita harus membalas perbuatan KP Belanda demi membela bangsa dan jihad di jalan Allah. Kemudian Umar melakukan sebuah taktik untuk perlawanan terhadap Belanda, sekaligus mengambil persenjataan Belanda untuk membalas kekejaman Belanda terhadap Aceh. Esoknya Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda, berniat ingin bergabung dengan Belanda, yang dilakukan pada tanggal 30 September 1893. Umar, suatu kehormatan bagi saya kau datang ke sini. Aku datang sini bersama 250 pasukan. Apa maksud Anda? Apa yang ingin Anda lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan juga pasukanku. Akan ku terima dirimu dan pasukanmu dengan penuh kehormatan, Umar. Belum, have them go to her. I'll see him. Can you come with me? Pergilah ke aula Umar, kami akan menemuimu. Enemy is very easy. I think it will be more difficult to conquer. Belanda sangat senang karena musuh yang sangat berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan gelar yaitu Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Karena merahasiakan rencana itu, Teku Umar dan Cut Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat! Sungguh kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyadin. Sopankan suara kau. Aku lebih tua darimu. Untuk apa aku bersikap sopan pada pengkhianat? Kenapa, Cut Nyadin? Sekarang berikan aku kesempatan bertanya padamu. Di mana rasa hormatmu pada suami pertamamu yang hingga meninggal membela rakyat Aceh? Dan sekarang kau mengkhianatinya. Kenapa kau terdiam, Cut Nyadin? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu itu? Sumpah menghancurkan Belanda dengan tanganmu. Di mana, Cut Nyadin? Apa aku harus menjawabnya? Cut Nyadin, dulu aku mengira kau adalah wanita Aceh yang pemberani dan tangguh. Tapi sekarang kau bahkan terlalu rendah, sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Kenapa, Cut Nyadin? Apa salah rakyat Aceh padamu? Pergilah, Mutia. Baik, aku akan pergi. Terima kasih, Cut Nyadin, atas pengkhianatanmu. Cut Nyadin menemui Umar. Dia menjelaskan apa yang dibicarakan oleh rakyat Aceh tentang taktik yang mereka rencanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Cut Nyadin? Sebaiknya
Hentikan rencana itu. Kenapa? Aku tidak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa berhenti melakukan rencana ini. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus pura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Oh istriku, Cuk Nadi cintaku. Rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu apa maksud kita sebenarnya. Rencanaku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda. Dan aku juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu. Bersabarlah. Maafkan aku suamiku karena mengeluh seperti ini. Percayalah, selagi kita di jalan yang benar, Allah akan selalu ada di samping kita. Belanda sangat marah dengan kejadian ini. Mereka mengamuk dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Teku Umar dan Cut Nyadi. God damn it! Can you swear that I cheated by Umar? I cannot allow this blow. Of course, we must retaliate, General. We do not want to be set more stable than the people of Aceh. It's right, we cannot be fooled them. Look to the Durard, sole person to catch Umar and his wife. Belanda membayar orang Aceh untuk terus memata-matai Teku Umar untuk mendapatkan rencana apa yang nantinya dilakukan Teku Umar. Beberapa hari, Belanda telah mendapatkan informasi dari rakyat Aceh yang bernama Lebeh. Saya telah mendapatkan informasi dari informan Aceh yang kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya sampah? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Kau akan senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Tengku Umar akan melakukan penyerangan ke Melaboh. Bagus. Itu adalah informasi yang sangat berharga untukku. Teku Umar. Sepertinya balasan dari Belanda yang sesungguhnya baru akan tiba. Berjuang melawan kaum Belanda yang ingin merebut kekayaan rempah-rempah dan tanah milik kita. Demi nama Allah yang mulia, yang perlu kalian ingat adalah hidup mulia atau mati syahid. Jihad fisabilillah. Jenderal kaum itu yang mati di tangan kita atau kita yang syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena Belanda sudah mengetahui lebih dahulu rencana Teku Umar, Belanda dapat membunuh Teku Umar. Teku Umar gugur dalam perang tersebut. Teku Umar syahid. Ia telah menemukan cita-citanya sebagai mujahid. Tapi perjuangan rakyat Aceh tak pernah mati. Meskipun sedih yang sangat mendalam, Cut Nyadin tetap tegar dan melancarkan serangan kepada Belanda di pedalaman Melaboh bersama pasukannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
Jangan tinggalkan kami. Cut Gambang, sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Abumu telah menemukan cita-citanya ketika berjihad. Ia syahid. Ia syahid di jalan Allah. Pastilah abumu berbahagia telah bertemu Sang Pencipta karena mati syahid. Pada hakikatnya, orang syahid tidak mati, tetapi dia hidup tanpa kita sadari. Kita harus melanjutkan perjuangan ini. Kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Cut Nyahdin menggelorakan semangat rakyat Aceh untuk terus mengangkat rencong melawan Belanda. Meskipun Tengku Umar telah tiada, Cut Nyahdin memimpin rakyat Aceh dan dikelilingi oleh orang-orang tangguh yang sangat setia terhadapnya. Salah satu orang yang sangat dipercayai oleh Cut Nyahdin adalah Panglaut. Antara iba dan khianat, Panglaut merenung, berpikir keras mencari jalan terbaik. Ia sangat hormat dan sayang kepada Cut Nyahdin, tidak tega melihat junjungannya itu semakin menderita karena sakit. Akhirnya dengan hati yang sangat berat, Panglaut secara diam-diam menemui komandan Belanda. Ia bersedia memberitahu di mana letak persembunyian pasukan Aceh yang tersisa. Namun Panglaut memohon agar Cut Nyahdin diperlakukan dengan hormat serta mendapatkan perawatan yang baik. Ada angin apa kau datang ke sini? Adakah lagi seseorang yang akan menemuiku selainmu? Atau ini hanya taktik busukmu? Tuan, saya ingin memberikan informasi penting tentang keberadaan Cut Nyahdin. Aku akan menyampaikan informasi yang sesungguhnya. Dengan syarat, jika Tuan ingin mengambil Cut Nyahdin, perlakukanlah ia layaknya wanita merdeka. Baiklah, saya berjanji akan memenuhi persyaratan Anda. Dan katakanlah sekarang, di mana keberadaan Cut Nyahdin? Sekarang, keberadaan Cut Nyahdin di pedalaman hutan Melaboh. Tapi ingat Tuan, jangan ingkari janjimu. Ya, baik. Allahu Akbar. Aku tidak mengerti. Terbuat dari apa hati pengkhianat? Sementara kita dalam keadaan seperti ini. Apa yang dia mau dari diriku? Sejak dulu selalu terulang, perlahan demi kekalahan yang kita alami. Semua karena pengkhianatan orang di antara kita sendiri. Allah, Panglaut, jangan terlalu merasa bersalah. Ini semua tidak akan terjadi andai kata di antara kita tidak ada yang berkhianat. Tanyakan itu pada diri kalian. Aku sudah punya firasat, dan jangan berselubung di balik mataku yang ragu. Hati dan rasaku tidak buta. Aku yakin pengkhianat itu ada di antara kita di sini. Kalau aku boleh berterus terang, aku tidak mengerti apa yang selama ini kita cari. Mengapa kau berkata begitu? Aku tak tahu lagi Cutnya. Apa yang mau kita perangi? Kita sudah semakin parah. Sebentar lagi kita akan lumpuh. Aku tidak takut, walau jiwa kita yang lumpuh. Cutnya, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak akan berdaya. Panglaut, sejak semula tidak ada yang memaksamu untuk tetap tinggal bersamaku. Cutnya, berpijaklah pada bumi. KP-KP itu telah mengepung kita. Mereka ada di setiap penjuru hutan ini. Kurang ajar KP-KP itu. Aku hanya takut pada perimbangan hati manusia-manusia yang ada di sekitarku. Aku bukan bimbang Cutnya. Justru aku memikirkan dirimu. Kesehatanmu semakin memburuk Cutnya. Apa maumu? Malu pada KP-KP itu?
Jangan bermimpi, aku akan melakukannya, Panglaut. Ingat, perang kita kali ini perang melawan kegoyaan iman. Camkan itu. Ternyata kau lebih mengerti. Aku tidak mau kejadian Panglaut terulang kembali. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi. Sekarang juga. Hanya ada satu pilihan. Jihad fisabilillah. Fisabilillah. Mutia, bawa anakku pergi dari sini. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Biarkan aku di sini. Ayo, Cut Gambang. Ma, izinkan aku syahid bersamamu. Gambang, pergilah kau bersama penyair dan rakyat. Ini perintahku sebagai ibu dan pemimpin kalian. Penyair, bangkitkan syair terakhir untuk semangat para pejuang. Allahu Akbar. Hentikan tembakan, hentikan. Mereka syahid. Orang yang syahid tidak mati, tapi tetap hidup di sisi Allah. Mereka lakukan itu demi Cutnya. Kalau sayang Cutnya, bantu aku untuk samakan Cutnya. Mereka juga berjanji akan membawa dan merawat Cutnya. Ayo kita ke Cutnya. Maafkan saya, datang menjalankan tugas sebagai prajurit. Saya Kapten Fartman. Saya diperintahkan dan berkewajiban melaksanakan ini, Cutnya. Maafkan saya. Maafkan, dapatkah Anda mendengar saya? Saya ditugaskan membawa Anda. Maafkan aku, Cutnya. Kesehatanmu yang mengharuskan semua ini. Percaya, Cutnya. Mereka berjanji untuk merawatmu sebaik-baiknya. Dan kalau kau paham, aku tidak rela Cutnya mati sia-sia. Pergilah kau, Panglaut. Kau pengkhianat. Bikin malu Aceh. Perjuanganku yang besar selama ini. Dan kau menghancurkannya, Panglaut. Kau tak pernah mengerti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ternyata penguasa kolonial ingkar janji. Cutnya Adin dipisahkan dari rakyat Aceh. Beliau diasingkan ke tanah Jawa hingga akhir hayatnya. Wafat dan dimakamkan di Sumedang, Jawa Barat tahun 1906. Cut Gambang dan para sahabat tetap meneruskan perlawanan. Gugur di Tangsepidi tahun 1910. Sementara perjuangan rakyat Aceh terus berlanjut dan berkobar sepanjang abad. Atas semua jasa besarnya dalam perjuangan melawan Belanda, pemerintah Soekarno menganugerahi sebagai pahlawan Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964. Gelar pahlawan nasional ini sendiri atas pengajuan Gubernur Aceh saat itu, yaitu Ali Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.